Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elizabeth Bamus, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24869050933 Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Hari ini Kamis 17 Oktober 2024 melaksanakan ujian kinerja di sekolah asal saya SMA Katolik Santo Fransiskus Saverius Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema Peran Kaum Awam dalam Gereja Katolik dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Kepada dosen penguji UKIN, mohon saran dan masukannya terhadap video pembelajaran ini untuk perbaikan pada pertemuan dan proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dikau puji hingga sekarang segala masa. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk Rocky yang telah memimpin kita ke dalam doa. Sekarang saya mau mengecek kehadiran kalian semua. Atau apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih. Hima, hadir. Paulin, hadir. Fede, hadir. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya mau pastikan dulu yang berkaitan dengan kebersihan kelas kalian. Apakah kelas kalian sudah bersih atau belum? Bagaimana untuk petugas piket hari ini? Apakah kalian sudah membersihkan ruangan kelas? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap semoga kalian semua masih tetap semangat. Dan percayalah, segala usaha yang kalian berikan sekarang akan membuahkan hasil di masa depan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, serta bagaimana pengetahuan tersebut terkait dengan topik yang akan kita pelajari saat ini. Untuk mengerjakan soal asesmen awal, silahkan kalian mengambil HP kalian masing-masing dan buka Google Classroom, atau silahkan kalian membuka link yang telah saya bagikan. Saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan soal asesmen awal ini selama 5 menit. Silahkan. Sudah? Sudah? Oke, baik. Kita lihat hasil dari pekerjaan kalian. Sudah? Hasilnya sangat bagus. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang telah kita bahas minggu lalu? Materi tentang apa?
dalam gereja Katolik. Silakan, tidak ada lagi? Adit, silakan, Adit. Jadi yang saya pahami tentang hierarki dalam gereja Katolik itu adalah bagaimana struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik, yang mana di setiap urutan hierarki itu ditugaskan dalam satu wilayah tertentu. Oke, baik. Contohnya? Contohnya misalnya salah satu urutan dalam hierarki itu yang pertama itu Romo itu membimbing satu kepala dalam satu paroki. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lingkup uskup di mana memecah beberapa region, beberapa kabupaten dan menjadi kepala dari beberapa kabupaten tersebut. Dan yang paling tertinggi dalam hierarki gereja Katolik adalah Paus Kudus. Oke, baik. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Anak-anak, coba kalian bayangkan dalam komunitas gereja ada begitu banyak kaum awam yang tidak terlibat aktif. Bagaimana rasanya jika hanya imam yang berperan tanpa dukungan atau tanpa partisipasi dari para umat? Tentunya hari ini kita akan mengeksplorasi betapa pentingnya peran kalian sebagai kaum awam dalam gereja. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya kepada kalian semua. Siapa di antara kalian yang pernah terlibat aktif dalam kegiatan gereja? Jehan, silakan. Tentu dari Ibu, kalau saya sangat merasa senang karena di sini kan saya bisa melayani sesama di dalam kegiatan gereja. Merasa senang karena Jehan melayani sesama khususnya dalam kegiatan di gereja. Baik anak-anak, yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang peran kaum awam dalam gereja. Saya ingin bertanya kepada kalian semua. Di situ ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang peran kaum awam dalam gereja? Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang peran kaum awam di gereja? Abang, silakan. Baik Ibu, kalau menurut saya, kaum awam dalam gereja Katolik memiliki peran yang sangat penting dan sangat luas. Mereka adalah bagian dari gereja yang merupakan bagian dari Klerus atau Samosatera. Jadi kaum awam ini dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi gereja di dunia, baik melalui tindakan liturgi, karya pastoral maupun kegiatan sosial. Baik, terima kasih atas jawaban dari Abang. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik, yaitu materi pertama tadi, peran kaum awam dalam gereja Katolik. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami siapa dan apa peran kaum awam dalam gereja dan bersyukur atas keberadaan kaum awam dalam hidup sehari-hari. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memahami siapa yang dimaksud dengan kaum awam dalam gereja Katolik dan menganalisis peran mereka dalam kehidupan gereja. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap bersyukur atas keberadaan kaum awam dan mengapresiasi kontribusi mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam gereja maupun juga dalam masyarakat. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini saya akan memberikan atau akan menyajikan situasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalahnya apa? Kurangnya keterlibatan kaum dalam kegiatan gereja. Baik, anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut. Ada yang bisa arti di dalam apa di dalam? Gereja. Apa lagi? Predikasi apa lagi? Ada kursi ya. Di situ masih begitu banyak kursi-kursi yang tidak terisi. Tentunya gambar ini menunjukkan suasana yang sunyi dengan sedikit orang yang hadir dan juga tentunya sangat tampak sekali kurang terlibat aktif
dari kaum awam itu sendiri, khususnya dalam kegiatan liturgi ataupun juga dalam kegiatan komunitas yang lainnya. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada kita semua yang berkaitan dengan masalah kurangnya keterlibatan kaum awam dalam kegiatan gereja. Coba kalian pikirkan apa dampaknya jika kaum awam tidak aktif. Silakan, Alden, silakan. Bagi ibu, jadi dampaknya jika kawan kaki itu kegiatan persoalan sosial di paroki mungkin akan kurang atau bahkan berhenti karena kurangnya partisipasi dan tenaga yang terlibat. Jika kaum awam tidak aktif, tentunya banyak aspek kehidupan gereja akan terhambat. Misalnya kegiatan sosial dan pelayanan umat mungkin tidak berjalan dengan optimal, dan pembacaan Injil juga akan kurang efektif. Baik anak-anak, untuk memahami masalah ini lebih lanjut, silahkan kalian kerja dan diskusi dalam kelompok masing-masing. Dan terima kasih karena kalian telah duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bagikan pada minggu lalu. Jadi tugas kalian adalah mencari solusi untuk meningkatkan keterlibatan kaum awam dalam kegiatan sosial di gereja. Terus yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi akar masalahnya itu seperti apa. Terus yang berikut, kalian bisa menganalisis situasinya seperti apa. Dan yang terakhir, kalian bisa mengambil langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh pengurus gereja ataupun juga umat yang ada di paroki kita masing-masing. Silakan kalian kerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKBD. Silakan kalian isi lembar aktivitas yang sudah ada. Silakan. Silakan kalian mulai melakukan penelitian mandiri atau penelitian dalam kelompok kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan dari berbagai sumber, baik yang berkaitan dengan kitab kanonik ataupun juga dokumen gereja yang lainnya ataupun juga dari sumber-sumber yang lain. Silakan. Iya, apa saja penyebab utama rendahnya keterlibatan pemahaman gaji? Minimnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3, 4 sudah. Oke, baik, terima kasih. Sekarang silakan dari setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Saya memberikan kesempatan dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Kelompok 1 siap presentasi. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Jadi kami dari Persua akan presentasi pada seputar kami. Jadi pada teman-teman Persua. Teman-teman dari sini
apa saja penyebab utama adanya keterlibatan kaum awam dalam kegiatan sosial di Panti Santo Yosef? Jadi di sini jawabannya itu minimnya motivasi dan kepedulian. Sebagian umat mungkin merasa kurang termotivasi untuk terlibat karena tidak melihat manfaat langsung dan dari keterlibatan tersebut. Faktor lain seperti kurangnya kepedulian terhadap isu-isu sosial atau kurang memahami pentingnya peran mereka dalam kegiatan paroki dapat mempengaruhi motivasi. Terus yang kedua, kurangnya pendampingan dan pembinaan. Pembinaan bagi kaum awam untuk lebih peduli dan terlibat dalam kegiatan sosial seringkali kurang tanpa adanya pendampingan dari para pastor atau pemimpin paroki. Umat bisa merasa kurang didorong untuk berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan ini. Baik, yang kedua itu bagaimana situasi tentang keterlibatan kaum awam ini mempengaruhi kehidupan gereja dan masyarakat di paroki? Jawaban dari kelompok kami yang pertama yaitu penurunan rasa komunitas. Gereja seringkali menjadi tempat bagi orang-orang untuk membangun komunitas yang kuat. Tetapi jika kaum awam tidak terlibat aktif, perasaan keterikatan dan solidaritas di antara umat dapat berkurang. Dan yang kedua, generasi mendatang kurang terinspirasi. Jadi kurangnya contoh keterlibatan dari kaum awam yang lebih dewasa dapat mempengaruhi generasi muda. Jika mereka melihat sedikit keterlibatan antusiasme, mereka terlibat aktif dalam gereja bisa berkurang. Ini menciptakan siklus di mana generasi berikutnya pun menjadi kurang terlibat di dalam gereja. Baik. Yang ketiga, langkah-langkah konkret apa yang akan diambil oleh pengurus gereja dan umat paroki untuk meningkatkan keterlibatan kaum awam dalam kegiatan sosial? Baik, yang pertama itu dari kelompok kami yang membangun komunitas yang inklusif. Dengan menciptakan suasana yang ramah dan inklusif di gereja dapat membuat semua orang merasa diterima dan memiliki peran penting dalam komunitas. Hal ini juga termasuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota dari latar belakang yang berbeda-beda. Lalu yang kedua itu meningkatkan sarana komunikasi, memperbaiki dan meningkatkan sarana komunikasi agar informasi mengenai kegiatan dan peluang keterlibatan lebih mudah diakses oleh seluruh jemaat. Hal ini bisa dilakukan melalui media sosial atau pertemuan langsung. Baik teman-teman, itu sudah selesai dari kami dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Kalau kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan semangat komunitas di gereja? Baik, menolak dengan setiap waktu juga diskusi. Dari kami dari Bapak kami jawab pertanyaan dari Bapak. Baik, terima kasih Bang Olga. Kami sudah berdiskusi dan dari hasil diskusi kami, bagaimana cara untuk meningkatkan semangat komunitas dalam gereja. Nah, di sini yang pertama kami menyimpulkan gereja itu harus adakan kegiatan sosial dan pelayanan. Nah, kenapa harus mengadakan kegiatan sosial dan pelayanan? Di sini secara langsung akan memperkuat hubungan dengan jemaat. Nah, dari hubungan jemaat ini akan meningkatkan perasaan emosional dan semangat kebersamaan yang kuat. Dan ini dapat menumbuhkan semangat komunitas yang ini lebih kuat. Yang berikutnya, libatkan semua usia. Gereja juga harus membuka peluang bagi semua usia sehingga mereka dapat terlibat dalam kegiatan komunitas dalam gereja. Jadi tidak ada perbedaan usia dan tidak membuat masyarakat merasa tidak diperhatikan, apalagi di usia yang tua. Berikut, berikan penghargaan dan pengakuan. Gereja juga harus memberikan penghargaan dan pengakuan kepada komunitas sehingga mereka merasa tidak diabaikan dan mereka juga mendapatkan dukungan dari gereja. Dan itu dapat menumbuhkan semangat komunitas yang lebih kuat lagi. Dan yang terakhir yaitu gereja harus menjadi tempat yang untuk mempersatukan umat sehingga mereka ini gereja juga harus menjadi pengayom masyarakat. Jadi seperti itulah. Baik, teman-teman, sudah selesai dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.
presentasikan tugas kalian masing-masing. Dalam diskusi tadi, kalian sudah menunjukkan pemahaman yang baik tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Kalian telah menganalisis kasus dengan baik, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi yang kreatif. Dan kalian tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga mempraktikkan dengan cara berpikir kritis dan berkolaboratif untuk menemukan solusi-solusi yang baik. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan presentasi dari semua kelompok, mari kita merefleksikan secara bersama-sama proses pemecahan masalah yang telah kita lakukan. Kaum awam itu seringkali dianggap pasif dalam kegiatan gereja karena kurangnya inisiatif atau karena mereka merasa tidak memiliki peran penting. Sebagian besar awam juga mungkin merasa bahwa tugas-tugas gereja adalah tanggung jawab eksklusif hierarki ataupun juga kelompok-kelompok tertentu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dokumen gereja, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya yang berkaitan dengan materi peran kaum awam dalam gereja Katolik. Pak, silakan. Saya mau bertanya, apakah ada perasaan tertentu dalam peran kaum awam di dalam gereja, terutama dalam hal yang berkaitan dengan itu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Evan yang berkaitan dengan batasan-batasan tertentu dalam peran kaum awam khususnya dalam liturgi. Ya, tentunya ada batasan-batasan tertentu yang berkaitan dengan peran kaum awam dalam gereja, terutama dalam hal liturgi. Misalnya, kaum awam tidak dapat memimpin perayaan Ekaristi atau memimpin sakramen yang lain, atau juga kaum awam tidak bisa memberikan tugas-tugas khusus, misalnya memberikan absolusi, karena tugas-tugas ini khusus bagi para imam yang sudah dicatatkan. Namun, peran kaum awam itu dapat berpartisipasi khususnya dalam kegiatan liturgi seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Misalnya, kalian terlibat aktif dalam Kristina atau kegiatan atau komentar atau lektor, kolektris atau kaskur atau apa lagi paduan suara dan lain sebagainya. Edward, bagaimana? Sudah? Oke, baik. Sekarang kita lihat seperti apa dari dokumen gereja tentang peran kaum awam. Bagaimana pandangan gereja tentang hal ini? Silakan kalian buka buku siswa halaman 80. Sudah, silakan kalian baca dari artikel tersebut tentang gereja Lumen Gentium. Sudah buka? Sudah, silakan kalian baca bersama-sama. Silakan. Begini hari dan bersama yang dapat di dalam mereka sehingga kuat sehingga semua hal dilaksanakan dengan gampang kepada demi dia sang pencipta dan Yesus. Sudah. Baik, berdasarkan dokumen tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan umum. Pertanyaan yang pertama, apa makna kaum awam menurut ajaran gereja? Iwan, silakan. Menurut saya itu peran kaum awam itu sangat penting dalam kehidupan gereja. Menurut dokumen yang sudah kita baca tadi, kaum awam adalah semua umat beriman Kristiani kecuali golongan para hierarki. Dengan caranya sendiri, kaum awam itu ikut membantu tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Oke, baik, terima kasih. Kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk
golongan yang menerima tadi satu suci atau satu kebiarahan yang diakui dalam gereja. Hubungan awam dan hierarki itu tentunya sebagai aturan gereja sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan kedua, rohanilah atau hierarki dan awam memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi. Baik anak-anak, sekarang kita menarik kesimpulan dari materi kita hari ini tentang peran kaum awam dalam gereja. Materi tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik itu memberikan pemahaman mendalam mengenai kontribusi penting yang dapat diberikan oleh kaum awam dalam mendukung misi gereja. Kaum awam tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam berbagai kegiatan sosial, liturgi, dan pelayanan komunitas. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik, sekarang silahkan kalian mengerjakan soal asesmen akhir. Untuk soalnya esai tes, satu nomor soal. Pertanyaannya, dalam dokumen gereja Inventio, kaum awam disebutkan memiliki peran yang penting dalam menjalankan misi gereja. Jelaskan pandangan Anda tentang peran kaum awam sebagai penyaran dan terang dunia dalam konteks sosial dan budaya Indonesia saat ini. Silakan saya berikan kesempatan untuk mengerjakan soal asesmen akhir ini 5 menit. Silakan. Sudah bisa pukul. Silakan. Silakan kalian kerja tugas tersebut dan nanti jawabannya silakan kalian kirim di Google Classroom. Baik anak-anak, untuk refleksi akhir dari seluruh proses pembelajaran kita hari ini tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik, tentunya kalian telah memahami pentingnya partisipasi kaum awam dalam kehidupan gereja. Dan selama proses pembelajaran ini juga saya mengajak kalian semua untuk menyadari bahwa peran kalian sebagai umat tidak hanya sebatas peserta pasif dalam liturgi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat berkontribusi pada misi dan pelayanan gereja lokal. Dan juga tentunya kalian telah menumbuhkan kesadaran bahwa keterlibatan awam bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi panggilan untuk melayani sesama dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan beriman. Semoga dengan refleksi ini saya berharap kalian memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengambil peran aktif dalam gereja dan juga masyarakat, serta menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kolaborasi dalam mewujudkan gereja yang lebih hidup dan inklusif. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Saya berharap semoga dengan materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua masih tetap semangat belajar dan menjalankan peran kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan teman-teman telah kita siapkan nanti atas berdoa dalam nama Bapa dan mohon kiranya apa yang telah kami dapat hari ini dapat berguna bagi kami. Terima kami puji di nama Tuhan Masa. Amin. sekian dan terima kasih.